Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Rabiul Sani Nasir dengan NIM 200205500003 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika S1 2020 Universitas Negeri Makassar. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau mensimulasikan blok diagram dari percobaan 1 sampai percobaan 8. Di mana percobaan 1 sampai 7 itu kita menggunakan aplikasi MATLAB, dan di percobaan ke-8 kami menggunakan aplikasi FX Mitsubishi Trainer. Langsung saja kita di percobaan 1, yaitu membuat blok diagram open loop dan blok diagram close loop. Sebelumnya, untuk membuat blok diagramnya, kita membuka dulu aplikasi MATLAB-nya, lalu kita masuk ke menu Simulink, lalu ke library dan memilih blok diagram yang dibutuhkan. Di sini di blok diagram open loop kami mengubah transfer function mulai dari 2 second, 3 second, 4 second sampai 5 second. Lalu kemudian tampilan scope akan berubah. Kemudian di blok diagram close loop kami mengubah nilai automobilnya, yaitu 5 second, 6 second, 7 second, dan 8 second. Dan nilai speedometernya juga diubah dari 0,2 second, 0,3 second, dan 0,4 second. Lalu tampilan scope juga akan berubah. Selanjutnya kita ke percobaan kedua, yaitu feedback control. Yang pertama itu kita merangkai rangkaian yang sesuai yang ada di job sheet. Selanjutnya pada kendali proporsional kita mengubah nilai gainnya sebesar 100 kp. Pada kendali derivatif diubah kp-nya menjadi 300 dan kd menjadi 10. Pada kendali integral diubah kp 40 dan ki-nya 100. Pada kendali PID ubah nilai KP menjadi 350, KI menjadi 300, dan KD menjadi 50. Kemudian outputnya akan berbeda-beda. Ya, untuk hasil scope dari percobaan sistem kendali proporsional dengan nilai gain sebesar 100 kp dapat dilihat pada scope. Sinyal keluaran dari nilai 0 kemudian naik menjadi 0,8 dan bergelombang dan tetap stabil hingga akhir. Stabilnya gelombang ini merupakan efek dari feedback control. Selanjutnya kita ke hasil scope dari percobaan sistem kendali derivatif dengan nilai transfer fungsi yang sama dan nilai gainnya sebesar 300 kp dan KD-nya 10, sehingga dapat dilihat pada scope. Sinyal keluarannya dari nilai 0 kemudian naik stabil di angka 0,9 pada titik 1,2. Dapat dilihat bahwa derivatif lebih stabil. Selanjutnya hasil scope dari percobaan sistem kendali integral dengan nilai KP 40 dan KI 100, sehingga dapat dilihat tampilan scope. Sinyal keluaran dari nilai 0 kemudian naik stabil pada angka 1 dan titik 2. Selanjutnya ke hasil scope dari percobaan sistem kendali PD control dengan nilai KP-nya itu 350 dan KI 300 dan KD-nya 50, sehingga dapat dilihat pada tampilan scope. Sinyal keluaran dari nilai 0 kemudian naik perlahan dan stabil hingga di angka 1 pada titik 1,5. Dapat dilihat stabilnya sistem kendali dikarenakan adanya efek umpan balik atau feedback control dari sistem. Selanjutnya kita ke percobaan ketiga, yaitu respon waktu orde 1. Di sini kita membuat rangkaian dengan mengambil blok diagram step dan transfer function dan kemudian scope. Lalu transfer fungsinya itu 1/5 second tambah 1. Dengan perintah tentukan output respon transient dengan menggunakan input unit step, ramp, impulse, dan sinus. Selanjutnya dengan mengganti harga T dan GDC, kemudian diamati scope-nya, sehingga dapat dilihat dari input step. Terlihat pada input step itu semakin besar nilai step time,
maka gelombang pun akan semakin lama naik mencapai nilai 1 gelombang. Terlihat input step yang menggunakan transfer function 5 second mempengaruhi waktu gelombang untuk naik pada nilai 1, dan semakin besar nilai step time, maka gelombang pun akan semakin lama naik mencapai nilai 1 gelombang. Kemudian ke input ramp, terlihat pada grafiknya di mana gelombang langsung naik dalam jangka waktu yang cepat, dan gelombang akan cepat meningkat jika nilai slope yang diberikan semakin besar. Selanjutnya terlihat pada gambar input ramp yang menggunakan transfer function 5 second dapat dilihat dan diamati pada gambar grafik di mana gelombang memerlukan waktu untuk naik pada titik tertentu. Ini merupakan efek dari fungsi alih dengan nilai 5 second, dan semakin besar nilai slope maka semakin cepat pula gelombang naik. Selanjutnya pada input impulse, terlihat pada grafik impulse gelombang yang dihasilkan adalah sinyal digital dengan amplitudo dan time gelombang bernilai sama, yaitu 1/1 detik. Kemudian terlihat pada gambar grafiknya input impulse dengan transfer function 5 second, tinggi gelombang yang dihasilkan diredam oleh fungsi alih yang bernilai 5 second, sehingga sinyal atau gelombang tidak begitu terlihat. Selanjutnya pada input sinus, terlihat pada gelombang grafik input sinus, sinyal dikeluarkan atau dihasilkan adalah bentuk gelombang analog dan amplitudonya yaitu 1 volt, dan time response 6,2 second untuk mencapai 1 gelombang. Kemudian terlihat pada grafiknya input sinus dan transfer function 5 second, tinggi gelombang yang dihasilkan akan teredam oleh fungsi alih yang bernilai 5 second, sehingga bentuk gelombang terlihat menjadi kecil. Selanjutnya kita ke percobaan keempat, yaitu respon waktu orde 2. Berbeda dengan percobaan sebelumnya, di sini kami membuat skrip, bukan blok diagram lagi. Kemudian kita mengamati gelombang yang dihasilkan, di mana /pada grafik kinerja peralihan percobaan analisis respon waktu dengan input unit step function dan transfer function dengan nilai 6/s/2 tambah 5s tambah 25, di mana pada waktu naik atau rest time berada pada mulai di titik 0 sampai 0,4, di mana respon memotong sumbu steady state yang pertama. Pada waktu tunda atau delay time berada pada titik dari 0 sampai 0,1. Keadaan ini respon mencapai 50% dari respon steady state. Selanjutnya pada waktu puncak atau peak time berada pada titik mulai dari 0 hingga 0,53, yaitu puncak pertama overshoot. Kemudian mengalami overshoot 34,2%, di mana dilakukan perbandingan antara nilai maksimum respon yang melampaui nilai steady state dibanding nilai steady state. Selanjutnya pada waktu tunak atau settling time, yaitu 1,5, di mana ukuran waktu yang menyatakan respon telah masuk kurang lebih 5% dalam keadaan steady state. Kemudian berakhir pada nilai final input, yaitu 0,5 sebagai titik akhir atau nilai steady state. Selanjutnya kita melangkah ke percobaan 5, yaitu sensor dan transducer. Di sini kami membuat blok diagram dari sebuah autopilot pesawat dengan menggunakan GPS sebagai sensornya. Dengan kita mengubah nilai sensornya, dan kita juga membuat blok diagram dari sebuah water heater dengan menggunakan temperatur probe sebagai sensornya. Kemudian dapat dilihat pada teleskop pada kendali autopilot dengan menggunakan step sebagai input, PD control sebagai controller, automobile atau aircraft dynamics sebagai autopilotnya, sensor speedometer sebagai sensor GPS-nya, dan scope untuk melihat outputnya. Selanjutnya dengan mengubah fungsi alih dapat diperoleh hasil yang konstan pada tampilan teleskop, yakni grafik mulai muncul pada titik kurang lebih Y sama dengan 1 dan X nya sama dengan 2, dan dengan grafik yang stabil. Pada blok diagram kendali autopilot, jika semakin besar nilai fungsi alih yang diberikan pada sensor, maka semakin akurat hasil yang didapatkan.
Selanjutnya, setelah merangkai blok diagram dari sebuah water heater dengan menggunakan temperatur probe sebagai sensornya, dapat dilihat pada tampilan grafiknya, di mana gelombang yang dihasilkan keluar pada titik min 0,5 dan dengan grafik yang stabil. Pada blok diagram water heater, jika nilai gainnya dinaikkan, maka semakin cepat pula kecepatan gelombang yang dihasilkan. Selanjutnya kita melangkah ke percobaan ke-6, yaitu kendali proses dengan kontrol PID untuk blend orde 1. Di sini kami mengamati hasil skop proses orde 1 tanpa delay dan proses orde 1 dengan delay. Pada proses orde 1 tanpa delay, berdasarkan hasil percobaan agar steady state error menjadi 0 atau mendekati 0, di mana nilai integral dan derivatif adalah 0, maka nilai proporsional yang harus dimasukkan yaitu sebesar 10 agar steady state error menjadi mendekati 0. Untuk mengecilkan time constant dengan membesarkan nilai P dan I secara bersamaan. Sementara nilai D adalah 0, maka besar nilai P dan I harus dimasukkan adalah 0. Kemudian pada orde 1 dengan delay, transport delay, ubah tim delay menjadi 1. Berdasarkan hasil percobaan, di sini kami dapat melihat agar steady state errornya menjadi atau mendekati 0 dengan nilai integral dan derivatifnya yang telah dimasukkan sebesar 0, maka besar nilai proporsional yang harus dimasukkan yaitu sebesar 10 agar steady state error menjadi mendekati 0. Agar steady state error menjadi 0 atau mendekati 0 dengan maksimum overshoot 120%, di mana nilai P dan D telah ditentukan sebesar 10 dan 0. Maka nilai I atau integral yang harus dimasukkan agar steady state error mendekati 0 adalah 0,5 sampai 10. Kemudian untuk memperkecil nilai maksimum overshootnya, di mana nilai proporsional dan integral telah dimasukkan sebesar 10, maka nilai derivatif yang harus dimasukkan adalah sebesar 3 sampai 10. Selanjutnya kita melangkah ke percobaan ke-7, yaitu kendali proses dengan kontrol PID untuk blend orde 2. Pada transport delay, kami mengubah time delay menjadi 1. Lalu kita tentukan berapa nilai proporsional, integral dan derivatifnya. Pada percobaan ini kami juga mengamati proses orde 2 tanpa delay dengan proses orde 2 dengan delay. Pada proses orde 2 tanpa delay, ketika parameter kontrol PID diatur dengan nilai P adalah sebesar 6 dan nilai D besar 0, maka untuk mencapai steady state error menjadi 0 atau mendekati 0, di mana maksimum overshoot sebesar 120% adalah mengatur nilai integral sebesar 6, sehingga steady state error yang diperoleh adalah 0,8. Pada parameter kontrol PID diatur dengan nilai P dan nilai I adalah sebesar 6, maka untuk memperkecil maksimum overshoot sementara steady state error masih tetap kecil adalah dengan mengatur nilai D sebesar 5 atau 6, sehingga diperoleh steady state error sebesar 0,3. Kemudian pada orde 2 dengan delay, transport delay sama dengan time delay pada orde 1, tapi perlu perubahan pada faktor redaman agar plant, yaitu block transfer function, menjadi sistem orde 2 sangat teredam atau overdamp. Berikut kemudian hasil analisisnya. Pada parameter kontrol PID diatur dengan nilai P adalah sebesar 5 dan nilai derivatif adalah 0. Maka untuk memperoleh agar steady state error menjadi 0 atau mendekati 0 dengan maksimum overshoot sebesar 120%, yaitu dengan mengatur parameter nilai I sebesar 5. Sehingga diperoleh nilai time constant adalah sebesar 0,45 dan steady state error menjadi 2. Lalu pada parameter kontrol PID diatur dengan nilai P dan I adalah 5, maka untuk memperkecil maksimum overshoot sementara steady state error masih tetap kecil, yaitu dengan mengatur nilai derivatif sebesar 1 sampai 5, sehingga diperoleh nilai konstan adalah 0,92 dan steady state error adalah 0,5 dengan overshoot 100%. Selanjutnya ke percobaan terakhir, yaitu percobaan ke-8 dengan judul dasar programmable logic control.
Di sini kita merancang program dengan menggunakan aplikasi FX Mitsubishi Trainer. Baik, setelah merancang diagram program dapat dilihat pada percobaan pertama, yaitu pengoperasian lengan robot untuk mengangkat box ke atas conveyor dan pusher mendorong box untuk memasukkan ke dalam kotak. Untuk kondisi awal untuk memasukkan program, buat gambar leader diagram untuk mengaktifkan conveyor, lalu putar X2, X24, kemudian klik X20 untuk menjalankan Y0 atau supply command. Ketika objek sudah sampai pada titik X0, maka conveyor akan berhenti secara otomatis dan kemudian klik X21 untuk menjalankan pusher Y2 dan mendorong box untuk masuk ke dalam kotak. Jika proses pengoperasian sudah selesai, maka program leader yang telah dimasukkan sudah berhasil. Kemudian gerbang logika. Pada gerbang logikanya, rangkai leader diagram untuk gerbang logika pada program leader ini memiliki prinsip kerja di mana ketika program dijalankan maka lampu operasi menyala. Ketika kita menekan X20, dapat diketahui pada program ini menggunakan gerbang logika OR untuk mengatur lampu error, yaitu dengan mengatur knob X24 untuk menghubungkan X22 dan Y2 lampu error. Ketika X22 ditekan, maka lampu error dan stop akan menyala. Kemudian lampu operasi mati. Jika proses pengoperasian sudah selesai atau sesuai, maka program leader yang dimasukkan sudah berhasil. Baik, sampai di sini saja penjelasan program yang dapat saya berikan. Terima kasih telah menonton. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.